Halo, pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Kira-kira bagaimana ya penerapannya dalam proses pembelajaran? Semuanya akan terjawab dalam video ini. Teori humanistik dalam pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, audiens diharapkan dapat memahami konsep teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya? Ya, teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kira-kira kebutuhannya seperti apa sih? Yuk kita bahas. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan inilah yang pasti kita penuhi terlebih dahulu, karena jika tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Setelah itu, kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan atas rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita hidup pastinya tidak sendirian kan? Dan jika kita memerlukan hadirnya orang lain di sekitar kita, itu adalah hal yang wajar. Contohnya dalam hal membutuhkan rasa kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, tentu pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih kan? Contohnya dalam mendapatkan reputasi atau nama baik atas apa yang sudah kita kerjakan. Dan kebutuhan yang paling tinggi pada hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain hierarki kebutuhan, kecenderungan aktualisasi juga berperan dalam teori humanistik ini loh. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Dan kita memang ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Dan ternyata, lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita loh. Dan dalam bukunya, Rogers mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi atau hubungan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan berikut ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung. Bagaimana? Sudah paham kan tentang materi ini? Untuk mengingatnya lagi, yuk kita simpulkan. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan bersifat hierarki atau tingkatan. Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif.